Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, welcome back again dengan pembahasan Boku no Hero Academia nih. So, kita bakal ngebahas chapter terbaru dari manga Boku no Hero Academia, yaitu chapter 317. Nah, di chapter sebelumnya, kita sempat dibikin pusing nih dengan ledakan di akhir chapter yang mengancam keselamatan para pahlawan. Sekarang, gimana ya nasib mereka? Terus, setelah mendapat ancaman dari All for One, gimana ya tindakan Deku selanjutnya? Nah, buat kalian yang udah penasaran banget dengan pembahasan kita, langsung aja deh kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Chapter 317 mengambil judul Scars, Blood, and Filth, yang mempunyai arti luka, darah, dan lumpur. Judul yang cukup nakut-nakutin nih guys, dari Horikoshi Sensei ya. Kemudian untuk covernya sendiri ditampilkan wajah Deku dengan tatapan tajamnya sambil mengenakan kostum yang udah compang-camping. Cover ini menggambarkan Deku yang bisa dibilang saat ini kayak menanggung beban yang sangat berat untuk kedepannya. Sekarang waktunya nih masuk ke jalan ceritanya. Walaupun gak dilihatkan bagaimana mereka bisa bebas dari ledakan di chapter sebelumnya, intinya saat ini keadaan para top hero yang membantu Deku mengepung keberadaan All for One baik-baik aja guys. Tapi penasaran juga sih gimana mereka bisa selamat ya kan? Ya udahlah, intinya mereka selamat aja, kita udah bersyukur aja lah. Ya, di sini terlihat nih para top hero ini yaitu ada Endeavor, ada Beast Genius, Mon Lady, Etude, dan Kamui Woods mulai saling berbagi pikiran mengenai langkah apa yang bisa mereka ambil untuk selanjutnya. Mereka bener-bener kecewa meskipun pada akhirnya mereka semua selamat. Nyatanya mereka nggak dapat informasi apapun mengenai All for One, kecuali video hologram yang mereka tonton bareng-bareng kemarin. Tak ada satupun jejak dari penjahat berhasil mereka temukan. Dampak dari ledakan kemarin yang menghancurkan segalanya berkeping-keping. Di tengah semua kebingungan yang terjadi, Etude pun mulai membuka pembicaraan. Dia menanyakan tentang kemungkinan untuk kembali menanyakan informasi kepada Lady Nagan. Namun, ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat, karena Hawks memberitahu semuanya kalau keadaan Lady Nagan masih terluka parah. Dan Hawks pun juga menambahkan kenyataannya Lady Nagan masih bisa selamat aja, udah sebuah keajaiban ya kan? Iya sih, kita juga nggak lupa kan soal ledakan Lady Nagan kemarin dan ucapan Hawks yang setidaknya memberi harapan ke kita semua kalau Lady Nagan itu ya masih hidup. Mengetahui cara tersebut sulit dilakukan, si Etude nih bertanya lagi, tapi kali ini sih lebih tertuju ke Endeavor. Etude memberi pertanyaan kalau saat ini adalah saatnya mengambil resiko. Yang dimaksud mengambil resiko di sini sih dengan mengumpulkan semua pahlawan yang tersisa dan memberitahu semuanya soal kebenaran One for All miliknya Deku. Semua ini bukan tanpa alasan, karena Etude berpendapat semakin banyak yang tahu maka semakin memperluas nih jaringan penyelidikan. Mendengar saran dari Etude barusan nih, Mon Lady juga mengiyakan, mengingat ya saat ini keadaan membuat potensi pahlawan akan banyak yang pensiun. Jika hal itu makin terjadi, ya maka harapan sedikit demi sedikit juga bakalan menghilang. Sebelum menjawab, Endeavor malah mengajak semuanya untuk mengingat saat pahlawan Dead Arms memilih untuk pensiun 2 hari sebelumnya. Dead Arms memilih pensiun karena nggak tahan dengan semua ucapan yang mengujar kebencian kepadanya. Padahal Dead Arms paham betul di luar sana masih banyak yang mendukungnya. Tapi meskipun dia adalah seorang pahlawan profesional, hatinya ya tetap manusia biasa guys. Dia juga bilang satu komentar negatif jauh lebih kuat dari 10 komentar positif sekalipun. Semua ini menandakan akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pahlawan itu semakin parah. Belum lagi dengan ujaran kebencian yang disampaikan, menambah hancur nih mental mereka untuk berjuang. Endeavor gak bakalan menyangka dengan keputusan Dead Arms tersebut guys. Karena yang dia tahu nih, Dead Arms itu adalah pahlawan yang punya semangat yang tinggi. Nah, kekhawatiran Endeavor gak cuma soal pahlawan yang pensiun aja sih. Dia juga khawatir mengenai kebenaran Deku yang semakin dekat buat diketahui masyarakat. Dan semua itu yang gak lepas dari kemungkinan bocornya informasi dari pahlawan yang telah pensiun. Endeavor benar-benar takut semuanya itu bakal menimbulkan kekacauan yang semakin menjadi-jadi di masyarakat, termasuk kemungkinan terburuk untuk memusatkan kesalahan semuanya kepada Deku dan membencinya yang membuat beban Deku semakin berat.
Hawks juga mengerti nih perkataan dari Endeavor, karena ia juga merasa skenario terburuk yang kemungkinan datang perlahan mulai menjadi kenyataan. Kemudian Morlady mulai membuka nih topik mengenai All for One. Dia menyampaikan rasa bingungnya karena sampai saat ini apa yang membuat All for One gak cerita aja semua rahasia One for All ke semua orang. Endeavor mencoba menjawab pertanyaan Lady Nagan ya kan. Jika All for One melakukan hal tersebut, yang ada malah dia makin kesulitan untuk mendapatkan Deku. Semua pihak yang tahu kebenaran One for All pasti memilih untuk menyembunyikan keberadaan Deku. Keadaan tersebut kurang menguntungkan buat All for One, yang ada nantinya dia bakal susah nih buat nyari dan nangkep si Deku. Semua kemungkinan ini didukung karena All for One belum melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Endeavor juga mengakui kalau dari sisi mereka saat ini ya masih kekurangan informasi, kecuali menunggu tindakan si Deku. Serta jumlah polisi dan pahlawan yang jauh dari kata cukup untuk menangani semua ini. Panel kemudian memperlihatkan layar handphone Endeavor yang dipenuhi notif dari Shoto. Nah, ini menandakan kalau hubungan ayah dan anak ini jauh lebih baik nih dibandingkan awal serial Boku no Hero Academia. Di tengah kebuntuan pembicaraan para pahlawan, Hawks mendapat pesan nih dari All Might kalau Deku baru aja diserang lagi oleh villain utusan All for One selanjutnya. Tapi kali ini Deku telah mengalahkannya nih. Chapter kemudian berfokus ke Deku yang telah menumbangkan seorang villain dengan Black Warp-nya. Dan di belakangnya si Deku ada All Might yang memanggilnya. Namun Deku sama sekali gak menggubris panggilan All Might. Dia cuma memperingatkan All Might untuk menjauh dari villain yang baru aja dikalahkan. Karena khawatirnya villain ini juga ditanam bom layaknya si Lady Nagan sebelumnya. Usai memperingatkan All Might, Deku pergi gitu aja nih ninggalin All Might. Melihat Deku yang langsung pergi, All Might akhirnya meneriaki Deku untuk menunggunya. All Might rupanya bermaksud untuk memberikan bekal kepada Deku, karena Deku sama sekali belum makan apapun. Nah, bukannya nerima bakal yang udah disiapin All Might, Deku malah menolaknya dan secara terang-terangan menyuruh All Might untuk gak lagi mengikutinya. Deku merasa bahwa saat ini dia udah kuat dan bisa mengendalikan kekuatan One for All secara penuh. Sama seperti All Might di kondisi primanya dulu. Karena itulah nih Deku meminta All Might untuk gak mengkhawatirkan dirinya lagi dan yakin Deku akan baik-baik saja. Mendengar ucapan Deku, All Might cuma terdiam karena dia paham maksud perkataan Deku yang sebenarnya. All Might mengetahui hati Deku yang terlalu baik dan gak pengen sesuatu yang buruk itu menimpa All Might. Hal ini yang membuat Deku meminta All Might untuk menjauh. Tapi ya tetap aja ya kan di dalam hatinya All Might masih begitu khawatir kepada Deku. Malahan All Might sangat ingin mengatakan jangan paksa dirimu terlalu keras atau kau boleh istirahat kepada Deku. Ya sayangnya itu semua hanya bayangan All Might. Karena kenyataannya Deku pergi dan All Might gak bisa mengatakan apapun sambil melihat kepergian Deku. Dan akhirnya dia pergi semakin menjauh. All Might mencoba mengejar Deku, tapi semuanya sia-sia. Dia malah terjatuh bersama dengan kotak bekal yang dia bawa. Guys, di sini tuh sedih banget sih karena ortu lu lagi, bokap lu kayak ngasih bekal nih bawain ke lu tapi lu nggak terima. Terus bokap lo coba berusaha ngejar tapi dia jatuh gitu. Sedih banget sih. Ya karena kita diperlihatkan nih All Might yang bagaikan sosok ayah buat Deku, ngelihat dia diabaikan kayak gini kan sedih. Ya apalagi alasan Deku yang sebenarnya cuma pengen All Might nggak terlibat lebih jauh. Dua orang ini aslinya saling berusaha untuk saling melindungi gitu loh padahal. Rupanya obrolan Deku dan All Might juga didengar oleh Stain. Yap, Stain is back. Tapi kita masih belum tahu nih apakah ada maksud lain dari Stain? Ada di pihak mana dia sekarang? Kalau diingat-ingat dulu, Stain mengakui Deku sih harusnya dia gak berniat jahat ya guys. Kayaknya lo ya. Tapi ya mudah-mudahan bener deh. Dan semoga dia bisa aja menjadi orang yang membantu Deku sekaligus menyadarkan Deku buat gak nanggung semua bebannya sendirian. Chapter kemudian menunjukkan omongan masyarakat dari mulut ke mulut. Semua membicarakan sosok misterius yang akhir-akhir ini ada di dekat mereka. Ada yang menyebut sosok tersebut muncul tanpa suara dan mempunyai banyak quirk. Penampilannya juga jadi sorotan. Mereka juga menyebutkan sosok ini memiliki banyak bekas luka, darah, dan lumpur di tubuhnya.
Terakhir, sosok misterius tersebut sama sekali nggak terlihat sebagai pahlawan. Yap, sosok misterius tersebut adalah Deku. Chapter kemudian ditutup dengan Deku yang sedang berjalan di tengah hujan dengan penampilannya yang berantakan. Oke guys, kita udah sampai nih di akhir pembahasan. Tapi chapter ini menurutku sungguh agak emosional sih di bagian part-part agak ke belakang ya kan. Apalagi di bagian Deku dan All Might ya kan. Deku udah bukan lagi sosok yang penuh senyuman layaknya dulu. Beban berat yang dia miliki saat ini jelas mengubah itu semua. Ditambah ya omongan All for One yang bikin Deku makin tertekan. Saat ini Deku benar-benar butuh sosok untuk mengingatkan dia buat nggak bertindak ceroboh gitu loh. Seperti memaksakan keadaan yang malah nantinya merugikan dia sendiri. Pertanyaan besar yang kini muncul nih, tentunya datang dari niat Stain yang juga lolos dari penjara. Aku sih gini sih, mikirnya kayak Stain mungkin gak sepenuhnya di pihak Deku. Tapi aku yakin dia itu kayak bisa seenggaknya nyadarin Deku lah kalau berjuang menghadapi semuanya sendirian itu bukanlah pilihan yang tepat. Kira-kira gimana nasib Deku selanjutnya? Dan aku juga penasaran nih, reaksi teman sekelas Deku yang udah lihat Deku tuh berkembangnya sampai sejauh ini tuh gimana reaksi mereka tuh, pasti penasaran banget kan. Tapi yaudah kita nantiin aja guys, karena chapter terbaru akan rilis minggu depan. So kita nunggu dulu seminggu, pasti langsung kita bahas. Oke? Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita guys. Nantinya kita juga bakal sih ngebahas mengenai hal seru lainnya dari serial Boku no Hero Academia nih. Plus Ultra. So see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone. Salam Animonia.